Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, salat sunnah hari raya Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya khatib di atas mimbar yang mulia ini, tak bosan-bosan khatib ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah, khususnya untuk al-fakir pribadi yang masih fakir ilmu. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untayan kata yang pas dan pantas melainkan rasa puji syukur kita kepada kehadirat Sang Ilahi Rabbi, Tuhan sesembahan kita semua, Allah Jalla Jalalu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Tidak ada satupun Tuhan yang patut kita sembah tak terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan kita, kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, kepada manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, kepada manusia yang bijaksana, yang dibijaksanakan oleh yang maha bijaksana, kepada pemimpin yang tidak mau makan sebelum umatnya makan, yang dimana pada saat ini tidak ada seperti pemimpin seperti beliau. Justru pemimpin saat ini lebih baik dirinya makan ketimbang rakyatnya yang makan, lebih baik dirinya makan ketimbang umatnya yang makan.
Beliau adalah sosok pemimpin yang tidak mau minum sebelum umatnya minum. Yang dimana hari ini demi Allah tak ada pemimpin Pak yang seperti beliau. Justru pemimpin saat ini lebih baik dirinya yang minum ketimbang umatnya yang minum. Beliau adalah sosok pemimpin yang selalu tidak mau tidur sebelum umatnya tidur. Yang dimana pemimpin saat ini pun tidak ada yang seperti beliau. Justru pemimpin saat ini lebih baik dirinya tidur ketimbang umatnya yang tidur. Yang selalu beliau lakukan tidak lain dan tiada bukan hanyalah untuk berdakwah dan berdakwah. Apa tujuannya? Agar kita selalu umatnya Pak selamat min dari dunia hatta ila dakhalal jannah, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua dan selaku umat-umatnya yang insya Allah akan terus patuh taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita cukup bergembira, teramat bergembira, sebab dengan datangnya pada saat ini kita masih dipanjangkan umur kita, diberi kesehatan oleh Allah dalam rangka untuk merayakan hari raya kita, yaitu hari raya Akbar atau hari raya Idul Adha, atau bisa disebut juga dengan hari raya kurban. Lalu begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Jikalau kita menghitungnya tak akan sanggup, tak akan mampu. Begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita selaku hambanya. Baik nikmat yang secara zahiriyah maupun nikmat secara batiniah. Mana nikmat secara zahiriyah, yaitu Allah berikan kita mata untuk memandang, yang dimana Allah tidak berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Bahkan banyak di antara tengah-tengah saudara kita yang dari lahir pun tidak punya mata, kedua mata, sehingga ia tidak dapat memandang. Tapi syukur kita kepada Allah, pada saat ini kita dikaruniai, kita dikasih nikmat untuk memandang. Allah berikan kita kedua kaki untuk melangkah, yang dimana Allah tidak berikan kepada makhluk lainnya. Bahkan di tengah-tengah kita banyak saudara-saudara kita bahkan dari lahir pun mereka tidak diberikan kaki, sehingga tidak bisa merayakan, tidak bisa merasakan nikmatnya berjalan, karena memang tidak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini diberikan kesehatan oleh Allah, kita saat ini diberikan semua fasilitas-fasilitas di dunia secara zahiriyah, banyak yang Allah berikan kepada kita. Begitupun berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu nikmat batiniah mana lagi yang Allah berikan kepada kita? Yakni nikmat kita memiliki kekuatan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadirin di antara saudara kita, banyak kaum muslimin wal muslimah, banyak yang memeluk agama Islam, KTP-nya Islam, namun tidak diberikan kekuatan keimanan, sehingga pada saat ini yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan hari raya sunnah sholat Idul Adha, banyak saudara-saudara kita yang menghiraukannya dikarenakan mungkin mereka menganggap ini bagian dari sunnah Nabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kata perintah fi'il amr. Qul, katakanlah hai Muhammad, jikalau mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah melaksanakan salat sunnah hari raya Idul Adha, maka pada hari ini pun kita sebagai umatnya mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Insya Allah ini bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Lalu nikmat batin yang mana lagi yang Allah berikan kepada kita? Yakni nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling terbesar, yang paling indah, tiada duanya. Sebab kenapa? Bukan hanya kita yang berbahagia, bukan hanya kita yang bangga diri, bahkan nabi-nabi terdahulu, Pak, bahkan rasul-rasul terdahulu, Bu, mereka semua iri ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, pantaslah ketika kita diberikan nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya perintahkan kepada kita sebanyak dua perkara. Apa yang Allah perintahkan? Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk sholat. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk berkurban. Hadirin jamaah, sidang sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sholat itu diibaratkan sebagai tiangnya agama. Siapa di antara kita menegakkan sholat, maka kita telah menegakkan agama. Dan siapa di antara kita meninggalkan sholat, maka sama saja kita merubuhkan agama. Karena sholat itu diibaratkan sebagai kita membangun rumah, Pak. Bila mana kita membangun rumah, membangun gedung, membangun apartemen tanpa menggunakan tiang, cepat atau lambat, rumah yang kita bangun, gedung yang kita bangun, apartemen yang kita bangun, cepat atau lambat akan rubuh, akan runtuh, akan hancur. Begitu pula dengan rangkaian ibadah kita. Seberapa banyak pun kita berangkat haji ke Baitullah, seberapa banyak pun sedekah kita ke masjid, seberapa banyak pun puasa Senin Kamis kita, seberapa baik pun kita kepada manusia, tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah, maka semuanya akan sia-sia, gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya dalam melaksanakan wajiban kita, yakni perintah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Allah perintahkan kita wanhar, untuk berkurban. Kenapa hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah ingin memperlihatkan kepada hambanya bahwa Allah sangat cinta terhadap hamba. Kehidupan kita sehari-hari, jangan pun pengorbanan kita untuk Allah. Kita lihat diri kita, panas kepanasan, hujan kehujanan, keringatan, banting tulang, capek dahsyatnya luar biasa. Kita korbankan diri kita untuk keluarga kecil kita. Itu pun sangat-sangat luar biasa. Apalagi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mulai detik ini, mulai saat ini, korbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak saudara-saudara kita yang saat ini mengorbankan dirinya untuk agama Allah. Mereka sedang melaksanakan ibadah ke Baitullah. Mereka sedang berjuang di padang Arafah. Ini suatu tanda pengorbanan kita untuk Allah. Kenapa? Karena pada saat sebelum terjadi, jauh saat itu, ketika Allah sedang berbincang-bincang bersama malaikatnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah memberikan tahu kepada malaikat, wahai malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah memberikan tahu kepada malaikat, wahai malaikat, ketahuilah bahwa di alam dunia nanti aku akan mengutus pemimpin khalifah di muka bumi ini yang bernama manusia. Lalu dijawab oleh malaikat, ya Rabb, kenapa engkau bukan aku?
Malaikat membicarakan kepada Allah, ya Allah, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Malaikat itu tempatnya berzina. Malaikat itu tempatnya mabuk-mabukan, tempatnya bunuh-bunuhan. Kenapa engkau tidak memilih kami sebagai malaikat untuk menjadi khalifah di muka bumi, sedangkan kami selalu bertasbih, bertahmid, berzikir, bertahlil, bertakbir. Kami selalu memuji namamu ya Allah. Kenapa harus manusia yang menjadikan khalifah di muka bumi ini? Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sebagai bukti, sebagai tanda kumpulnya kita di padang Arafah, kumpulnya seluruh manusia, jutaan manusia, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, tidak memandang harta, semuanya hanya mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah cinta terhadap mereka karena mereka punya pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana jikalau kita tidak bisa berangkat haji ke Baitullah untuk melaksanakan karena keterbatasan ekonomi kita? Maka mulailah lebih dari yang terkecil, yaitu tuntut diri kita untuk melaksanakan membeli hewan sunnah kurban. Ketika kita membeli hewan sunnah kurban ini, pahalanya besar luar biasa di sisi Allah. Bahkan ketika nanti di hari kiamat, ketika nanti kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, semua manusia pada sulit untuk melewatinya karena satu jembatan diibaratkan sebagai satu helai rambut, dipotong menjadi 7 bagian. Tapi khusus orang-orang yang memang sudah melaksanakan sunnah daripada membeli hewan sunnah kurban, pada saat itu yang membeli sapi, yang membeli kambing, yang membeli domba, insya Allah hewan-hewan tersebut yang akan menjadi kendaraan kita untuk selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jikalau kita tidak bisa untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah melalui membeli hewan sunnah kurban karena keterbatasan ekonomi kita? Maka mulailah lebih-lebih dari yang terkecil. Maka tuntutlah diri kita untuk menjadi orang yang dermawan. Ibu bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak rumahnya, bukan orang yang paling banyak kekayaannya, tapi orang yang dermawan ketika mereka punya harta, walaupun hartanya sedikit, ia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut harta yang kita keluarkan untuk agama Allah, jangan dipendam harta kita, sebab harta yang kita pendam akan menjadi kotoran bagi diri kita, dan harta yang kita pendam akan menjadi kotoran rebutan bagi hak harta waris anak-anak kita. Namun harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang kita keluarkan untuk masjid, harta yang kita keluarkan untuk tempat-tempat ibadah, insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjadi hamba yang bisa dalam menunaikan pengorbanan kita kepada Allah sehingga dapat mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita di sini kita diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kecuali ketika kita mati, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridho terhadap kita dan mendapatkan predikat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumat wa fuyudati wa amdani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بلغنا يا رحمن إلا مغفر الشراب والزمزم والمقام والمشعر الحرام والمدينة المنورة بقدرتك يا عزيز يا غفار Ya Rabbal Alamin, Ya Allah ya Tuhan kami, berkahkanlah rumah tangga kami ya Allah, berkahkanlah kedua orang tua kami, berkahkanlah guru-guru kami, berkahkanlah tetangga kami, berkahkanlah jamaah kami, berkahkanlah rezeki kami ya Allah, beri kami rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, agar kami bisa ziarah ke makam orang tua kami ya Allah, agar kami bisa ziarah ke makam wali-walimu ya Allah, agar kami bisa ziarah ke Baitul Allah, agar kami bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal 'ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa rizikrullahi akbar. Hadirin, terima kasih banyak, mohon maaf bila mana ada kesalahan kehilafan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.